cara atau tata cara yang sudah dianjurkan oleh WHO. Antara lain yaitu kita harus menggunakan, salah satunya adalah penggunaan masker. Penggunaan masker ini hanya diperuntukkan bagi orang yang sakit dan kemudian orang yang kemudian berinteraksi dengan suspek dari coronavirus tersebut. Jika kemudian dia melakukan komunikasi dengan mereka yang batuk, mereka yang diduga mengalami gejala-gejala virus corona itu, maka diharapkan yang sehat maupun yang sakit menggunakan masker. Dan juga dia juga harus diwajibkan untuk mencuci tangan setiap hari, karena ketika pasien atau penderita itu batuk, maka dia mengeluarkan dropletnya, dia bisa memancar ke semua barang-barang umum seperti meja, kursi, pintu. Dan ketika yang bersangkutan ada di tempat umum tersebut dan menyentuh, maka langkah kemudian kontak itu akan melalui tangan yang bisa melalui mata atau dari bibir, lidah. Semuanya itu bisa terjadi akibat dari droplet atau air liur yang dipancarkan oleh penderita di tempat-tempat yang umum. Itulah sebabnya mengapa kita wajib untuk melakukan cuci tangan setiap waktu sesering mungkin pada air yang mengalir dengan menggunakan sabun atau menggunakan desinfektan yang nanti akan disediakan oleh dinas terkait. Kemudian yang berikutnya adalah tata cara penggunaan masker juga sudah kami ingatkan ya. Jadi pastikan tidak ada ruang antara masker dengan pastikan tidak ada ruang antara masker dengan hidung, sehingga ini kemudian bisa bagaimana para pengguna masker itu menggunakan masker sesuai dengan saran dari WHO dan Dinas Kesehatan atau Departemen Kesehatan. Kemudian yang berikutnya juga kita mengingatkan tentang pola hidup sehat, menggunakan multivitamin, istirahat yang cukup, makan yang cukup, supaya kemudian masyarakat itu bisa fit dan kemudian bisa terhindarkan dari virus corona tersebut. Karena virus ini bisa menginfeksi siapa saja, yang apalagi daya tahan tubuhnya yang lagi menurun. Sehingga kita berusaha mengingatkan, melakukan sosialisasi pada masyarakat bahwa masyarakat itu harus dalam kondisi fit. Masyarakat itu mesti cukup tidur, makan yang cukup, ya syukur-syukur ditambah dengan multivitamin supaya kemudian bisa dalam keadaan fit dan kuat sehingga tidak mudah tertular oleh virus corona ini. Dan saya pikir masyarakat tidak perlu khawatir terhadap virus corona ini, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden di Kompas TV bahwa 96% penanganan coronavirus itu berhasil. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, tetapi untuk mencegah kita sudah mengingatkan kepada masyarakat untuk melakukan langkah-langkah tersebut. Selain itu juga tadi saya sudah mengingatkan kepada Dinas Kesehatan supaya menyiapkan semua puskesmas diharapkan memiliki satu kamar khusus untuk melakukan pengawasan. Jika kemudian ditemukan ada tersuspek atau suspek coronavirus ini, maka yang bersangkutan akan kita lakukan karantina di puskesmas, dan kemudian di puskesmas itu akan diperlakukan dengan optimal. Ya, semoga ini pelayanan tidak jauh-jauh dengan pelayanan di hotel, supaya masyarakat merasa tidak dihukum atau dibatasi, tetapi diberikan pelayanan yang optimal. Kita juga, saya sudah memintakan pada seluruh kepala-kepala puskesmas untuk menyiapkan ada obat antivirus yang diberikan saja sebagai protap di Kabupaten Talaut, seperti asiklovir yang tersedia di puskesmas. Itu adalah cara untuk mencegah perkembangbiakan dari virus yang menginfeksi. Maka pemberian asiklovir itu juga akan ada di dalam protap karantina di Kabupaten Talaut secara khusus di puskesmas,
maupun di rumah sakit. Kodim, tentara, polisi maupun Pol PP akan membantu pihak Dinas Perhubungan, baik yang Dinas Perhubungan Udara maupun yang laut, untuk kemudian bisa mengatasi jika kemudian ada terjadi kesalahpahaman dengan masyarakat, supaya kemudian ini bisa terjadi dengan baik dan tanpa menimbulkan konflik. Begitu juga pada gereja-gereja di sekabupaten Talaut. Ini juga sebagai himbauan. Tadi hadir juga gereja terbesar Germita dan beberapa gereja yang hadir dalam rapat koordinasi. Saya sudah mengingatkan bahwa ke gereja-gereja itu ya minimal setiap hari Minggu, setelah hari Minggu, Senin, Selasa atau Rabu itu melakukan desinfeksi atau melakukan pembersihan gereja menggunakan Lysol atau menggunakan sabun apalah yang kemudian bisa membersihkan tempat duduk, membersihkan lantai dan dinding gereja. Ya minimal kita membuat bersih-bersih. Jemaat dimotivasi untuk melakukan kebersihan di tempat-tempat umum. Hal yang sama juga saya sudah sarankan kepada pihak Dinas Pendidikan mulai hari ini bahwa SD dan SMP itu kemudian nanti akan diliburkan mulai besok, tetapi mereka disertai dengan tugas-tugas belajar di rumah. Jadi karena memang rata-rata belum semua tempat di Kabupaten Talaut ini memiliki internet, sehingga saya sudah mewanti-wanti kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Pendidikan, supaya mengingatkan para guru ketika mengumumkan libur harus disertai dengan tugas-tugas selama 10 hari ke depan, sehingga anak-anak yang diliburkan itu tetap bisa belajar di rumah masing-masing. Dan tugas dari para kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dimotivasi supaya pada saat libur semua sekolah, kursi, meja, kelas, ruangan kantor itu dilakukan desinfeksi, dislaber dengan Lysol, dicuci dengan sabun, supaya kemudian ini kita bisa melakukan kebersihan. Itu juga bukan cuma sekedar mencegah virus corona, tetapi begitulah cara pola hidup yang sehat, supaya semua ini bisa mengantisipasi apapun penyakit bisa kita cegah. Pada juga Tentara Nasional Indonesia, TNI Angkatan Laut dan Polairut di Kabupaten Talaut, saya sudah mengingatkan dalam rapat koordinasi tadi untuk melakukan pengawasan di daerah-daerah perbatasan seperti di Miangas, di Pulau Kabaruan, supaya jangan ada lintas batas yang kemudian ternyata bisa saja yang tersuspek misalnya dari Mindanao, yang sampai hari ini yang kita dengar kabar beritanya juga sudah antrian di rumah sakit, itu kemudian masuk gara-gara takut dikarantina di sana. Karena ada orang-orang Talaut hampir 12 sampai 14 ribu orang Talaut yang ada tinggal di Mindanao sana, dan kita antisipasi jangan sampai mereka datang melintas batas, kemudian justru mereka suspek atau terinfeksi, justru akan membahayakan masyarakat yang ada di Kabupaten Talaut. Dan saya sudah mengingatkan TNI Angkatan Laut dan Lanal dan juga kepada Polairut untuk melakukan antisipasi ini, supaya ini bisa kita cegah lebih rapat lagi. Seperti itu. Pak, sebelumnya Pak Bupati juga pernah menyampaikan bahwa di Kabupaten Kepulauan Talaut, tepatnya kayak di bandara itu Pak, belum ada alat pendeteksi panas tubuh Pak untuk mengantisipasi masuknya COVID-19 atau virus corona ini. Bagaimana Pak mungkin langkah dari pemerintah daerah bersinergi dengan instansi lain, ataukah pemerintah daerah akan menganggarkan sendiri terkait pengadaan alat pendeteksi panas? Iya, jadi tadi saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Laut dan Udara serta juga Dinas Kesehatan. Ternyata memang tadi saya sudah mengecek di bandara tadi, ternyata hand sanitizer itu belum ada, dan juga belum ada desinfektan itu belum ada tersedia di bandara. Saya sudah mengingatkan harus ada. Untuk segera hari ini sudah menyiapkan, besok
penumpang yang masuk Kabupaten Talaut itu harus bisa mencuci tangan, membersihkan tangannya dengan desinfektan tersebut, baru kemudian bisa keluar dari bandara. Dan juga untuk perhubungan laut di Pelabuhan Lirung, Pelabuhan Melongwane, Salibabu, Pelabuhan Beo, dan juga di Mianga sana, di Esang, itu kemudian harus menyiapkan desinfektan atau desinfeksi atau hand sanitizer, itu sabun, dan kemudian alat pendeteksi panas. Alat pendeteksi panas itu penting. Jika kemudian masuk harus dilakukan deteksi. Jika alat-alatnya belum ada, maka saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan Udara dan Laut untuk mengkonsolidasi atau mengkonfirmasi dengan pejabat vertikal yang di bidang mereka masing-masing. Jika toh belum tersedia, maka saya sudah perintahkan pada Kepala Dinas Kesehatan untuk menyiapkan alat pendeteksi suhu. Semoga kemudian mulai besok itu kemudian bisa segera terlaksana langkah-langkah tersebut. Ya. Pak, pasca merebaknya isu hingga penyebaran dari virus corona yang dimuat berbagai media hingga juga sampai di sini kan Pak, terpantau oleh kami wartawan di sejumlah apotek yang di Kabupaten Talaut, masker itu, masker wajah, masker medis kosong Pak. Mungkin dari pemerintah daerah bagaimana melakukan langkah untuk apakah akan membantu masyarakat lewat pengadaan mungkin masker untuk kemudian dibagikan secara gratis atau mungkin hal lainnya Pak, mungkin seperti apa? Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa masyarakat tidak perlu panik dengan harus menggunakan masker, karena fungsi masker ini hanya digunakan oleh mereka yang sakit. Misalnya yang terkena gejala batuk, panas tinggi, kemudian panas tidak turun-turun, sudah berlangsung beberapa hari dalam seminggu, itu kemudian yang disebut dengan suspek. Nah, mereka yang tersuspek inilah yang kemudian menggunakan masker. Sedangkan yang sehat hanya menggunakan masker jika melakukan kontak dengan yang tersuspek. Jadi kalau dalam keadaan biasa tidak perlu menggunakan masker, tetapi kemudian yang bersangkutan kita sampaikan, mulai hari ini kurangi jabatan tangan, kurangi kontak terlalu dekat, karena pasien yang terkena virus corona ini salah satu cara menginfeksi adalah waterborne atau melalui droplet. Ketika dia batuk keluar uap-uap air atau titik-titik air liur yang kemudian terhisap oleh lawan bicaranya. Jadi biasanya orang batuk itu dropletnya itu akan memancar 1-2 meter. Maka kita mengingatkan pada masyarakat di Kabupaten Talaut, ya kalau kontak komunikasi dengan orang yang baru atau orang asing, ya cukuplah menjaga jarak 1-2 meter, itu cukup. Supaya ketika dia batuk, kemudian tidak cepat langsung terinfeksi oleh virus corona itu. Dan kita tidak perlu terlalu khawatir untuk kemudian membeli masker sebagai satu kewajiban. Masker itu hanya digunakan seperti yang saya katakan tadi, cuma digunakan oleh yang sakit dan digunakan ketika orang yang sehat itu kontak dengan orang yang sakit atau tersuspek. Sehingga saat sekarang ini masyarakat tidak perlu membeli apalagi menimbun. Jika menimbun masker tersebut, itu kemudian yang lain tidak kebagian, itu juga sama bahayanya. Jadi biasa saja kita menghadapi penyebaran virus corona ini dengan langkah-langkah yang biasa. Kita gunakan masker pada tempatnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk melakukan pencucian, cuci tangan, karena ketika virus itu keluar dari droplet dari mulut ketika batuk, maka dia akan terkena atau hinggap di meja, di kursi, di dinding, di tempat-tempat umum. Sehingga ketika kita memegang kursi, meja di tempat umum, maka itu kemungkinan, karena virus ini akan tetap hidup hampir sekitar 7 jam sejak keluar dari droplet tersebut. Sehingga ketika kita pegang dan kemudian kita pegang mata atau pegang lidah, makan, itu kemudian virus bisa masuk dan kita terinfeksi.
Jadi ketika kita mencuci tangan itu kewajiban untuk mencegah. Ketika kita sudah memegang virus, kita mencuci tangan, virus itu lemah terhadap desinfektan, lemah terhadap alkohol, sehingga ketika kita mencucinya maka dia mati dan kita terhindar dari kontak atau infeksi dari virus corona tersebut. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita mendorong masyarakat untuk menyadari bahwa infeksi virus itu hanya gampang menginfeksi ketika terjadi penurunan daya tahan tubuh masyarakat. Antara lain, daya tahan tubuh masyarakat yang menurun di masyarakat itu seringkali terjadi akibat karena pertama, kurang tidur. Tidur nanti hampir siang, apalagi kalau mabuk, kemudian tidur pagi, bangun kondisi badan lemah. Kemudian itu karena kurang istirahat, menurunkan daya tahan tubuh, dengan mudah terinfeksi virus corona tersebut. Untuk itu saya mengingatkan masyarakat, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, sayur-sayuran, daging, dan saya sudah meminta masyarakat bisa meminta multivitamin ke petugas kesehatan di sekitar untuk mengkonsumsi multivitamin untuk menaikkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang kuat akan mampu mencegah infeksi virus corona tersebut. Dan kemudian yang yang terakhir ya, tentunya saya sudah menyarankan pada masyarakat ya, kita berdoa supaya kita terjauhkan dari segala bentuk infeksi virus dalam pandemi yang disampaikan oleh WHO tersebut. Ya, Pak, virus corona ini selain berdampak kepada sosial kemasyarakatan, kepada kesehatan, juga berdampak pada dari sisi perekonomian, Pak. Di beberapa daerah terjadi aksi memborong sembako maupun kayak rempah-rempah yang dipercayai bisa meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Mungkin meningkat untuk laut seperti apa, Pak? Kayak jahe apa yang biasa Jadi seperti yang disampaikan bahwa memang seperti Bapak Presiden Jokowi menganjurkan kita menggunakan tumbuh-tumbuhan yang kemudian ketika kita konsumsi menaikkan suhu tubuh, menghangatkan, menyegarkan. Semua itu salah satu cara untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh itu ditingkatkan pertama dengan istirahat yang cukup. Kedua, makan makanan bergizi, daging, sayur-sayuran, minum susu. Itu supaya daya tahan tubuh meningkat. Kita dalam keadaan fit, maka virus corona tidak akan masuk atau menginfeksi kita. Mungkin ditambah olahraga juga, Pak? Olahraga juga bisa, hidup seperti biasa. Dan kemudian minum multivitamin herbal itu, multivitamin yang Anda maksudkan tadi, bahwa kita menggunakan kira-kira yang meningkatkan daya tahan tubuh. Itulah maksudnya, masyarakat diharapkan tenang, tidak perlu takut dengan virus corona ini. Tetapi kita juga berusaha untuk mencegah, jangan sampai kemudian dia menyusahkan. Karena jika banyak pasien yang terkena virus corona itu kemudian menjadi korban, bukan karena virus coronanya, tetapi karena dia juga ada penyakit-penyakit penyerta. Jadi tidak perlu khawatir sebenarnya, tapi kita harus tahu langkah-langkah untuk melakukan pencegahan. Dan tentunya ya kita berdoa bersama supaya Kabupaten Talaut terjauhkan dari penyakit virus corona ini. Begitu juga masyarakat di Sulawesi Utara di mana warga Talaut berada juga terhindarkan dari semua infeksi atau potensi infeksi virus corona di saat ini. Pak, di kabupaten telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi masuknya virus corona atau COVID-19 ataupun COVID-19 ini, Pak. Penjabaran hingga ke tingkat kecamatan, desa dan kelurahan mungkin seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan tingkat di bawahnya, Pak, mungkin seperti apa? Jadi saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk membuat edaran yang wajib dibacakan oleh camat dan kepala desa langsung kepada masyarakat. Tetapi tidak boleh menakut-nakuti. Caranya yang soft, yang kemudian tidak menimbulkan kekhawatiran yang berlebihan, tetapi justru mendorong masyarakat itu kemudian waspada. Masyarakat itu kemudian tahu
bahwa langkah-langkah yang saya sampaikan tadi, masker dan cara penggunaannya, kemudian cuci tangan berulang-ulang, desinfeksi tempat-tempat umum seperti gereja, tadi saya sudah sampaikan, gereja dan sekolah-sekolah yang nanti diliburkan, pemerintah daerah dalam hal ini kepala desa itu kemudian mengkoordinir masyarakat, melakukan pembersihan di tempat-tempat umum dan sekolah dengan menggunakan desinfeksi supaya kita bisa mengatasi itu dengan cara-cara yang konvensional yang kemudian itu bisa bermanfaat besar mencegah terjadinya virus corona. Dan kemudian itu disampaikan, dilakukan penyuluhan. Begitu juga dengan dinas kesehatan. Saya minta mereka bahu-membahu dengan camat, dengan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, itu langsung disosialisasikan di gereja, disampaikan kepada masyarakat secara terbuka. Tetapi kita meminta supaya cara menyampaikan itu tidak boleh menimbulkan kecemasan. Kita tahu bahwa virus corona memang berbahaya, tetapi bisa diatasi. Dan virus corona itu bisa dicegah dengan pola hidup yang sudah disampaikan dalam edaran tersebut. Oke, terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan dalam dialog kita terkait bagaimana langkah upaya peran pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut untuk mengantisipasi, mendeteksi dini masuknya COVID-19 atau virus corona. Terima kasih untuk Bapak Bupati Kepulauan Talaut, Bapak Dr. Eli yang lebih Lasut, Magister Ekonomi, atas kesempatannya berdialog bersama kami DRI, menyampaikan berbagai imbauan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinonda sampai Nalpom Baru. Selamat siang, kembali ke studio.